Yo guys, seperti biasa, nggak lama setelah ngeluarin seri A-nya, Samsung selalu ngeluarin alternatif seri M yang ditujukan untuk penjualan online-nya. Dan seperti biasanya juga, harganya sedikit lebih murah dengan positioning yang sedikit di bawahnya juga. Kalau kemarin itu udah ada Samsung Galaxy A53 5G, sekarang udah ada Samsung Galaxy M53 5G. Ya udah, sekarang kita lihat aja experience dan kesimpulan gue memakai handphone yang satu ini selama liburan lebaran kemarin seperti apa. Oh ya, gue mau info, kalau kalian nyari ulasan Samsung Galaxy A53 5G di channel YouTube K2G ya nggak akan ketemu. Soalnya itu tayangnya di channel YouTube-nya Bukalapak. Kalau kalian menonton, kalian langsung ke sana aja. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Sebelum kalian menang-mending, gue mau kasih tahu info dulu nih di awal. Sepertinya kondisi geopolitik serta supply chain yang masih bermasalah itu benar-benar berimbas kepada industri smartphone. Jadi kalau kita lihat hampir semua produk mid-range dari seluruh brand sedikit banyak terkena dampaknya. Kalian bayangin aja ya, hampir 90% rilisan mid-range di tahun ini itu kesulitan memberikan lompatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan beberapa brand yang spesialis HP murmer aja tahun ini harus korting-korting spek atau malah naikin harga. Ya intinya realitanya memang seperti itu. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung lihat aja deh M53 ini seperti apa. Satu hal yang menonjol di M53 5G ini adalah ketahanan baterai yang nggak ada matinya. Dengan kapasitas 5000 mAh, gue pakai dengan penggunaan yang berat, dipakai mayoritas dengan koneksi mobile data, bisa dapat 6,5 jam screen on time dengan total nyala 27 jam. Itu padahal udah gue pakai navigasi Maps lebih dari sejam, sambil streaming YouTube Music, foto-foto banyak banget selama lebaran ini, plus sosmedan berlantai tentunya. Seperti smartphone Samsung lainnya yang keluar akhir-akhir ini, di dalam box tidak dapat charger. Smartphone-nya sendiri sebetulnya sudah mendukung 25 watt USB PD charging. Lanjut ke bagian desain, secara keseluruhan gue suka sama desainnya. Kalau kalian nebak, gue suka karena finishing matte-nya yang terlihat premium dan sekilas punya look metal, ya kalian benar. Ketika finishing begini, berkelir hijau yang nggak ngejreng, digabungkan dengan frame chrome berwarna hijau tipis-tipis begini, hasilnya nggak terlihat murahan sama sekali di mata, walaupun memang materialnya polikarbonat. Tapi sejujurnya, rada disayangkan, modul kameranya desainnya begini, mirip pendahulunya yang waktu itu kurang cocok dengan selera kami juga. Walaupun secara lebar dan tinggi lebih besar dari A73, yang gue suka di sini adalah M53 5G ini tipis banget serta ringan. Cuman 7,4 mm ketebalannya dengan berat 176 gram. Ini menjadikan smartphone ini nyaman banget handlingnya dan masih fit di kantong celana. Lain-lainnya dari sisi desain, Galaxy M53 5G punya fingerprint sensor yang menyatu dengan power button dan punya speed dan akurasi yang bagus. SIM tray-nya hybrid yang artinya harus pilih antara pakai dual SIM atau single SIM plus SD card. Dan nggak punya headphone jack. Ada beberapa yang menurut gue patut disayangkan nih. Di harga segini nggak ada IP rating apapun, walaupun layarnya sih udah pakai Gorilla Glass 5, ya jadi cukup tangguh lah. Lalu speakernya masih mono. Kenceng sih iya, tapi ya tetap kurang kalau nggak stereo kan. Balik ke depan, dengan desain kamera selfie hole punch dan bezel yang cukup tipis, gue nggak merasa ada kortingan serius di sini. Terutama ketika dipadukan dengan layar Super AMOLED 6,7 inch beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz-nya yang punya warna yang punchy dengan hitam pekat. Dipakai nonton asik, dipakai main game yang udah support high refresh rate udah bisa, penggunaan di outdoor pun oke brightness-nya. Cuman memang, gue yang sebelumnya dimanjakan dengan dagu tipis simetris di Galaxy A73, langsung notice bezel bawah yang terlihat lebih tebal dari sisi lainnya. Nggak kayak Thanos sih, tapi masih noticeable lah. Ngomongin layar 120Hz, percuma kalau masih ada stutter di pemakaian sehari-hari, ya nggak sih? Di UI dan apps, gue hampir nggak berasa ada stutter yang noticeable.
Walaupun merupakan chipset keluaran 2021, Dimensity 900 berasa lebih dari cukup di sini. Optimasi yang baik antara hardware dan software menurut gue mengambil peran yang signifikan. Chipset ini juga berhasil ngasih performa yang oke untuk gaming. Di Mobile Legends dengan settingan mentok di refresh rate ultra dan graphics high, gue bisa dapetin rata-rata 92,8 fps. Terus, di PUBG New State, di mana opsi grafis awal lebih dibebasin, nggak dilimit banget based on chipset, dengan settingan rata kanan, di awal kita bisa dapetin 60 fps. Walaupun begitu, ketika mulai panas, dia akan turun ke sekitar 30 fps. Kalau dimainin pakai external fan, bisa tuh stabil di 60 fps. Oh ya, ini semua gua tes lakukan dengan koneksi mobile data, game optimizing service off, dan kondisi ruangan tempat tes tanpa AC. Tentunya, dengan kondisi yang lebih kondusif, bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini hanya contoh skenario terburuknya aja. Dari situ, gue ambil kesimpulan bahwa performa M53 ini oke untuk berbagai kegunaan, namun punya limitasi di cooling. Mungkin untuk mengakomodir desain yang tipis tadi. So, ketika ingin bermain game berlama-lama, pastikan kalian memakai external fan. Oh ya, buat yang pengen tahu, di PUBG Mobile, settingan maksimalnya di Smooth Extreme sampai dengan HDR Ultra. Masuk ke kamera nih. Headline-nya jelas adalah 108 megapiksel main kameranya. Spek lengkapnya udah gue taruh di grafis nih ya. Gue selalu bilang jangan bikin keputusan berdasarkan spek semata. Jangan melihat 108 megapiksel lalu otomatis mikir kameranya pasti luar biasa. Hasil kamera 108 megapiksel di sini berasa perbedaannya dengan 108 megapiksel di A73 misalnya. Di lighting yang bagus, hasil-hasilnya oke kalau objeknya dekat. Ketika objeknya jauh, gue melihat ada feel yang kurang natural di foto-fotonya dari segi processing. Hasilnya jadi ada beberapa detail kurang ketika kita pixel peep. Meski begitu, fotonya jelas sosmed ready ya, dengan warna yang natural serta dynamic range yang lumayan luas. Ini sedikit banyak ada pengaruhnya dari ketiadaan OIS. Dengan tiadanya OIS, ISO yang dipilih otomatis akan lebih tinggi demi shutter speed yang lebih kencang supaya gambarnya nggak goyang. Artinya, noise reduction harus lebih agresif sehingga detail pun akan berkurang. Di night mode, kita harus lebih stabil ketika mengambil foto untuk menghindari blur. Kalau berhasil, foto-foto yang keluar terang dan sosmed ready pula. Begitu juga dengan lensa ultrawide yang cuma 8 megapiksel. Lumayan lah untuk memberikan perspektif baru dalam foto kalian, apalagi buat di sosmed, asal nggak usah di pixel peep. Dua lensa lagi gimana? Ya, 2 megapiksel makro dan depth-nya sekedar meramaikan saja. Namun, depth sensornya tadi juga cukup berguna untuk menghasilkan portrait shots yang oke. Selfie kameranya punya resolusi 32 megapiksel, hasilnya cukup detail ketika pencahayaan bagus. Paling noise-nya baru ketara kalau diperhatikan secara mendetail. Untuk perekaman kamera belakang di Samsung Galaxy M53, maksimal di kamera utama bisa 4K 30 fps. Artinya gambarnya tajam, tapi sayangnya di resolusi maksimal ini footage-nya kurang banget stabilisasinya. Kalau kalian mau stabil harus switch ke yang 1080p 30 fps. So kalau mau pakai resolusi tertinggi, mendingan untuk footage yang diam aja, nggak usah yang dibawa jalan-jalan. Poin-poin yang gue sampaikan untuk perekaman kamera utama di belakang berlaku juga untuk perekaman video kamera selfie. Poin yang perlu dicatat, maksimalnya bisa 4K 30 fps tapi kurang stabil, sedangkan image quality-nya sendiri sudah tergolong bagus. Walaupun kamera mungkin bukan hal terkuat dari Galaxy M series, tapi kualitas foto maupun video yang dihasilkan udah sosmed ready. Mudah-mudahan Samsung akan membenahi beberapa poin yang gue sebut tadi dalam bentuk software update dan segera. Hal-hal lain yang menurut gue penting buat kalian ketahui juga, Galaxy M53 5G hadir resmi di Indonesia dalam varian internal storage 256 serta RAM 8GB. Untuk storage-nya, berdasarkan hasil tes gue menyimpulkan adalah UFS 2.1. M53 jelas udah 5G ready ya, wong namanya aja M53 5G. Terakhir, OS-nya memakai One UI 4.1 yang berbasis Android 12. Berbeda dengan seri A-nya, Samsung menjanjikan 2 major OS update serta 4 tahun security patch untuk seri M.
Oke, itu adalah quick review dari Samsung Galaxy M53 5G. Seperti gue bilang tadi, smartphone ini menjadi salah satu dari sekian banyak korban rilisan kelas mid-range di tahun ini yang punya PR berat untuk improve secara value dari seri-seri tahun lalu. Tapi, ketika dibandingkan dengan rilisan brand-brand lain di tahun ini, Samsung Galaxy M53 5G ini adalah sebuah smartphone yang solid dengan performa yang oke, terutama buat keseharian, kemudian memberikan long-lasting battery serta desain yang menarik. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu touch notification kami yang berikutnya. Bye guys!